Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ketut Adrian Negara dengan nomor induk mahasiswa 2205531157. Di sini saya akan membawa materi tentang ilmu bahan teknik yang dosen pengempunya yaitu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Ninda STMT. Ya, di sini ada bab 5 bahan keramik yang dibagi menjadi 7 bagian. Ada pendahuluan, struktur silikat, refraktori, kacamata struktur kaca, pelapis serupa gelas, lapisan keramik, semen, dan beton. Ya, di sini ada pendahuluan. Keramik dapat didefinisikan sebagai bahan organik non logam yang dibuat atau digunakan pada suhu tinggi. Yang selanjutnya ada struktur silikat anion diskrit. Silikat sejauh ini merupakan senyawa silikon yang paling penting dan di atasnya seluruh kaca, keramik, dan semen didasarkan industri. Ya, di sini ada contoh gambar dari alternatif representasi SiO4 yang menunjukkan susunan dan tetrahedra dilihat dari atas. Yang selanjutnya ada contoh gambar representasi alternatif dan rantai komposisi piroksen SiO3. Struktur ini merupakan karakteristik dari kelompok mineral yang dikenal sebagai piroksen. Ya, di sini ada contoh penampang gambar rantai piroksen. Penampang rantai piroksen diwakili oleh bentuk trapesium yang ada seperti di gambar. Dalam kristal apibolas, rantai gambar dipegang bersama-sama melalui gaya elektrostatik yang relatif lemah. Ini ada contoh gambar representasi alternatif dan amfibol. Karena semua tetrahedra yang terhubung ini memiliki puncak memujuk keluar dari bidang kertas. Di sini contoh ada lembaran tambahan yang terdiri dari SiO4 tetrahedra jika dilihat dari atas. Sini ada contoh struktur lembar atau tampilan yang diproyeksikan digambarkan sebagai bola karena hidrogen yang sangat kecil. Setiap lembar tanah liat sebenarnya merupakan lembaran gabungan dari 3 lapis yaitu oksigen, 1 oksigen plus hidroksil ion, dan yang ketiganya dari ion hidroksil. Di sini ada contoh gambar struktur skema. Di sini ada contoh gambar representatif diagram dari struktur A kaolinit dan B pyrofilit. Dengan cara yang sama, packing lapisan dalam mineral pelotite dapat dipresentasikan pada gambar. Tidak seperti kaolinit, pyrotit, dan bedak, mika, dan banyak tanah liat mineral memiliki struktur lapisan adalah aluminium silikat daripada silikat sederhana. Struktur lapisan mika atau muscovite dan margirite dapat kemudian dipresentasikan secara skematis seperti pada gambar yang ada di contoh. Jaringan 3 dimensi setiap tetrahedron SiO4 berbagi 4 sudut dengan tetrahedra yang berdekatan. Yang selanjutnya ada 5.3 refraktori. Refraktori bermutu tinggi. Refraktori adalah bahan konduktri bukan logam mampu menahan suatu tinggi tanpa deformasi yang beraktif dalam kondisi layanan. Di sini ada suhu leleh titik E telah ditentukan menjadi 1828 Celcius dari perpotongan garis liquidus mulut yang dieksploitasi dan aluminium. Beberapa kesimpulan praktis dapat ditarik dari silika aluminium diagram fase. 1. Komposisi antara 3 dan 8% aluminium, sisa silika seharusnya dihindari untuk membuat refraktori karena tidak cocok dengan eutetik komposisi titik leleh rendah. Sini ada contoh gambar refraktori underload dari batu bata, fire clay, magnesit, dan silika. Batu bata tersebut sebelumnya mengandung jumlah yang cukup besar matriks kacanya yang menyumbang refraktori rendah di bawah beban. Jelas dari pembahasan di atas, untuk memperoleh sakit refraktori tinggi diperlukan untuk menggunakan bahan refraktori yang sangat murni dan menghilangkan pembentukan ikatan kaca. 5.4 Kacamata struktur kaca. Kaca telah didefinisikan dalam beberapa cara, tapi 2 fitur yang umum disebutkan adalah 1. Gelas terbentuk dari ketinggian cairan super dingin kental.
Sini ada contoh gambar representasi skematis 2 dimensi. Telah ditunjukkan oleh Sarciesen bahwa untuk hal tersebut di atas kondisi menahan pembentukan kaca oksida. Jika gelas terbentuk dari cairan, harus didinginkan pada titik bekunya dengan sangat cepat bahwa cairan seperti ini tidak mengkristal. Sini ada tabel pembanding kemampuan bertemu kaca pembentuk. Di dalam sistem terkondensasi, laju nukleasi dapat dibatasi oleh difusi atau aliran kental dalam cairannya. Kaca dapat diproduksi dalam berbagai macam warna. Ini disebabkan kemampuan kaca cair untuk melarutkan banyak jenis ion logam di dalamnya. Sini ada komposisi gelas komersial atau berat persen. Sebagian besar data diadaptasi dari Lyle. Kaca silika memiliki tingkat ekspansi dan kontraksi yang sangat rendah dengan perubahan suhu dengan hasil yang bertahan sangat parah. Sini contoh gambar tegangan sisa pada kaca yang dikeraskan. Metode visi ini dari prategang objek kaca dengan tempering sehingga kulit dalam keadaan kompresi. Sini ada tutup perhatian dibayarkan ke viskositas produk dalam langkah pemrosesan, peleburan, dan fabrikasi. Sini ada 5.5 pelapis serupa gelas. Pelapis seperti kaca atau banyak digunakan untuk melindungi keramik, tubuh, dan permukaan logam. Enamel vitreous atau lapisan kaca. Enamel vitreous seperti kaca lapisan pelindung yang ditembakkan ke logam untuk memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan serangan oleh lingkungan korosif. 5.6 keramik. Pelapis keramik memiliki sifat yang mirip dengan pelapis enamel dijelaskan dari atas, tapi mereka dicirikan jauh lebih tinggi refraktorinya dan digunakan dalam aplikasi. 5.7 semen dan beton semen portal. Berbagai macam bahan semen keramik digunakan untuk tujuan yang berbeda. Mereka memiliki sifat karakteristik yang berbeda-beda. Gambar di sini ada contoh gambar menunjukkan bidang semen portal dan semen aluminium. Kebanyakan kelingkar semen mengandung 4 pokok senyawa. Ini adalah dikalsium, trikalsium, silikat, dan Ca3SiO5, silikat, Ca2SiO4. Sini ada contoh gambar referensi yang disederhanakan dari kemungkinan urutan perubahan dalam pengacuran dan pengerasan semen portal. Struktur pasta semen di interaksi sinar X mengungkapkan tobermorit itu memiliki komposisi variabel dan analisis mikroskop elektron. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan yang saya sudah ucapkan.